sakit deh kakinya. Aku gak mau kamu pergi. Please. Tapi pada saat jalan tadi, jalannya teyeng-teyeng. Apa ada hubungannya antara spion dengan si teyeng-teyeng tadi? Maaf Om, teyeng-teyeng itu apa ya? Teyeng-teyeng teh oleng-oleng, jalannya teh tedekin lurus. Ini kan motor sport, bukan motor bebek. Kalau masalah motor oleng Om, itu nggak ada hubungannya sama spion. Biasanya dari kaki-kaki. Emang Om habis nabrak? Iya. Abah teh tadi nabrak gerobak. Tapi gara-gara gerobaknya itu aja taruhnya sembarangan. Jadi jam segini Boy sama Reva kok belum nongol juga ya? Gak biasanya loh. Iya nih, tumben banget. Padahal bentar lagi kelas kita mau masuk loh. Gua telepon aja kali ya, biar gua tahu dia ada di mana. Jangan. Apaan lagi? Kenapa sih? Masalahnya gini, kalau misalnya memang benar Boy lagi sama Reva, mungkin aja mereka berdua lagi pacaran. Terus kalau lu teleponnya nggak diganggu. Iya, gue paham. Gue nggak ada niatan buat ganggu. Cuman harusnya Reva sama Boy itu sadar dong. Kelas yang mau kita hadapin ini kelasnya Pak Rizal, dosen killer. Harusnya dia datang tepat waktu dong. Iya, cuman kan yang namanya rindu kita nggak ada yang tahu. Iya, gue tahu. Cuman kan rindu itu bisa nanti kapan aja. Setelah jam pelajaran gitu. Emang nggak bisa gitu? Iya bisa, cuman ginian, kalau masalah rindu, kan kadang nggak ketahan tuh. Lu juga kalau misalnya lagi kangen sama Mika kan apa juga lu lakuin, ya nggak? Emang iya, Beb? Kamu kan kalau beda kelas sama aku, terus abis itu izin sama dosen ini curi-curi ke toilet. Cuma buat lewat depan kelas aku terus dadah. Tuh, Iya begitu. lu lebih parah. Pakai colong-colong kita lagi kelas buat dada-dada doang. Gak parah dong. Itu salah satu bagian dari ilmu lah. Izin ke dosen, mau ke toilet. Padahal pengen dada-dada sama pacar. Lu bisa nggak? Ada aja alasan lu. Ya kan? Wait a minute. Kok my handsome Gary nggak pernah sih dada-dada di depan kelas ke Tata gitu? Dih, nggak pernah. Dih, kasihan banget lu, Tak. Handsome Gary. Sayang, sini. Kamu denger dulu dong. Ian itu dada-dada ke Mika, karena Ian sama Mika kan kadang kelasnya beda. Sementara aku sama kamu kelasnya bareng terus. Buat apa aku dada-dada di luar? Kalau ujung-ujungnya kita duduk sebelahan. Iya tapi kan banyak jalan menuju Roma gitu loh, Handsome Gary. Handsome Gary bisa keluar dulu dari kelas terus dada-dada. Bye Tata, halo Tata, my pretty Tata, I love you. Gitu kan, yang effort gitu loh. Iya sayang, nanti aku begitu ya. Lain kali kalau mau aneh-aneh nggak usah di depan pacar gue, ntar dia langsung minta gue yang ribet. Yaudah Om, kalau gitu saya cek dulu ya. Nggak usah. Kamu mau tak tahu? Biar Abah mau telepon aja sama si Raya. Mau tahu di mana si Bengki ini sukanya di bengkel. Sekalian mau minta nomor telepon montirnya biar suruh kemari. Apa? Ngeribetin gua sama engkong gua. Iya tuh, itu ada bunyi handphone siapa tuh? Waalaikumsalam, Pak. Raya, tadi teh Abah nabrak gerobak. Astagfirullahaladzim. Terus Papa sekarang gimana? Papa baik-baik aja kan? Abah sih nggak apa-apa, cuman si Pinky bermasalah, jalannya nggak mau lurus, teyeng-teyeng, ruksak. Alhamdulillah kalau Papa baik-baik aja ya. Raya, biasanya ngedandanin si Pinky di mana? Sekalian ya, nomor telepon montirnya biar suruh dandanin kemari. Bengkel langganan aku di Bengkel Warrior. Aku biasa servis motor di situ. Buruan tuh, nomor kontak montirnya ya, suruh kemari. Oke, siapa? Habis ini aku langsung kirim nomor Mondi ke WhatsApp Papa. Ya. Halo. Emang nggak ada montir lain, Raya? Lah, ya emang montirnya Mondi, Pak. Dia biasa servisin motor aku. Emang nggak ada yang lain? Ya pokoknya ini aku kasih nomornya Mondi ke Papa. Terserah Papa mau hubungin Mondi atau enggak. Yang penting Papa harus servisin motor aku, ya. Ya udah Pak, aku sekarang mau masuk kelas. Jadi jangan lupa servisin motor aku, Pak. Assalamualaikum, Papa.
Gimana Om? Jangan kayak ngomong supaya teh. Jadi gimana? Emang kamu bisa ngedananin si Pinky? Insya Allah bisa Om. Ya udah tuh, tong cicing wae. Benerin tuh, sok, ayo benerin. Ya udah saya cek dulu ya. Ya. Gimana kalau ceknya di sana aja Om? Di sana aja ya. Ah, biar terserah mau di mana ge. Ah. Nih Ayo, Om bawa helmnya, biar motor saya yang bawa ke sana. Lu, dak songong, abah tak dorong-dorong. Ingat ya, jangan mentang-mentang kamu udah ngebantuin Abah, terus Abah setuju gitu. Hubungan kamu dengan anak Abah yang paling gelis, moal bakalan Abah teh setuju. Kamu kemana? Saya mau ngambil motor saya Om. Sebentar ya Om. Buru atuh ah. Berasa sakit deh kakinya. Aku gak mau kamu pergi. Please. Boy. Om, saya nggak mau Reva pergi, Om. Boy, kamu nggak perlu melakukan itu. Om, saya perlu ngelakuin ini supaya Reva nggak ninggalin saya, Om. Biar Om jelaskan, Boy. Om akan menjelaskan. Alasan Om membawa keluarga Om pindah ke Australia adalah untuk pengobatan Dean. Kamu tahu itu kan? Dan kemarin, temennya Dean dari Australia, Steven namanya, datang ke rumah sakit untuk menjenguk Dean. Lalu dia menyarankan Om untuk pergi ke Australia. Menemui seorang psikiater yang sering mengobati orang stres, trauma berkepanjangan, dan ternyata psikiater itu adalah saudaranya Steven. Jadi Om berpikir, alangkah lebih baiknya kalau misalkan dia segera ditangani. Tadinya Om tidak akan pergi secepat ini ke Australia. Tapi kemudian Om berpikir kalau misalkan semakin cepat dia disembuhkan, semakin cepat pula urusan Dean dan kalian selesai.